Jangan sembarangan. Khairun asalnya akhyaru ismun tafdil, sehingga diartikan dengan lebih baik. Jangan khairun maknanya baik, tapi asalnya akhyaru lebih baik, more than, seperti itu. Maka di sini khairun kita artikan lebih baik. Walal akhiratu, hari akhirah itu lebih baik, laka bagi kamu wahai Muhammad, minal ula, dari al-ula, dari yang pertama. Maka kalimat dari yang pertama di saat dinisbatkan kepada al-akhirah, dia adalah ad-dunya. Maka di sini kita masuk kepada tafsir makna. Dzakara Rabbuna jalla wa ala bi kalimat minal ula, dengan kalimat mina al-ula. Fahuna mimma yadullu ala anna Rabbana jalla wa ala a'tahu fi dunya khairat katsirah. Maknanya Allah masih memberi dan memberikan kelebihan dunia kepada Nabi. Itu makna walal akhiratu khairun laka, maka hari akhirat itu lebih baik bagi kamu wahai Muhammad, minal ula. Kalimat min huna memberikan makna bahwa Nabi telah diberikan juga dunia. Dan tafsir al-ula di sini yang sebelumnya dibandingkan kepada hari akhirat adalah ad-dunya. Maka minad dunya masih diberikan oleh Allah kelebihan dari dunia. Maka dari keutamaan Nabi Muhammad di dunia, masih Allah berikan dunia ini. Namun Nabi Muhammad mengambil sifat az-zuhud. Maka beda antara orang-orang yang zuhud dengan orang-orang yang tidak zuhud. Maknanya, makna zuhud perlu diperhatikan di sini. Definisi dari zuhud yang dulu ada pada Nabi, az-zuhud diddu raghbah. Maka orang-orang yang zuhud kepada dunia misalnya, orang ini zahid. Dia hidup di dunia zuhud, zahidun. Maknanya diddu raghbah. Dia tidak mencintainya dengan sepenuh hatinya. Ini dinamakan az-zuhud, diddu raghbah wal hirs. Idan huwa zahidun fid dunya, maknanya huwa diddu raghbah wal hirs ala dunya. Maka dia tidak mempunyai kecintaan dan rasa terikat dan semangat untuk menggapai dunia. Maka ini asal dari kalimat zahada yazhadu, masdarnya zuhdan, fa'ilnya zahidun. Zahada yazhadu zuhdan wa huwa zahidun. Maka orang yang zuhud, orang yang tidak mencintai dunia. Namun makna tidak mencintai dunia, hatinya tidak terikat dunia. Apakah dia meninggalkan makanan sehingga dia akan mati, dan tidak mau minum, maka dia akan mati. Tidak mau pakai pakaian, dia tidak akan keluar rumah, telanjang. Dan tidak mau mengambil perkara-perkara dunia yang urgen. Bukan itu makna az-zuhud. Makna zuhud adalah dia masih mengambil perkara-perkara yang urgen dari pakaian untuk dia keluar rumah. Karena haram dia bertemu dengan saudaranya laki-laki, apalagi perempuan dalam keadaan telanjang. Dan untuk makan, karena untuk beribadah. Maka makna orang yang zuhud la maknahu seperti orang-orang yang berpemahaman Siddhartha Buddha Gautama dan sebagainya, menjauhkan dari dunia.
Yang mana dunia di zaman now sekarang sudah ada listrik, maka dimatikan listrik, hidup tanpa listrik. Kemudian keluar dari rumahnya, menyepi ataupun menyendiri, topo broto, bertapa. Bukan itu pemahaman menjauhi dunia. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Maka jangan engkau lupakan dari bagianmu yang urgen, primer dari dunia. Jadi orang yang zuhud, dia makan. Dan apakah maknanya tidak boleh makan ayam? Tidak boleh makan rendang? Makanan kita yang ada di Sumatera Barat ini number one di Indonesia, bahkan in the world, di dunia. Rendang itu kalau di Jakarta, cerita kakak, dan di Balikpapan, maka dia satu porsi 50.000 nasi dengan rendang dan kumpulan dari sambal hijau dan daun ketela pohonnya dan yang lainnya, ditambah teh manis jadi 50.000. Itu keadaan rendang dan masakan Padang. Maka makna orang yang zahid tidak boleh makan satu porsi 50.000, bukan itu permasalahan. Makna seseorang zahid adalah an-nadhar ila dunya bi'aini zawal, bahwa dunia ini hanya sementara. Wa huwa azufun nafs anid dunya bila takalluf. Yani dia tidak begitu, hatinya itu condong mencari-cari dari dunia sampai meninggalkan sholat karena di kebun sawit, karena di kebun karet, karena menjadi tukang. Kalau disuruh sholat pakaian kotor, ya namanya juga kerja, pasti kotor pakaian. Namun alasannya pakaiannya kotor, tidak ada pakaian lagi, dipinjamkan sarung. Seperti kuli-kuli yang dulu bekerja di masjid ini. Maka alasannya alasan klasik, pakaian kotor, dipinjamin sarung, enggak usah, jangan repot-repot. Intinya nggak mau sholat. Maka di sini itu makna az-zuhd. Dia memandang dunia ini bi'aini zawal. Dunia hanya sementara saja. Dan dia tidak mengharapkan kelebihan dari dunia sampai mengorbankan ibadah. Namun bila takalluf, tidak dia melebih-lebihkan, seperti keluar dari rumahnya hanya menggunakan pakaian yang selembar seperti pakaian ihram yang dipakai oleh orang-orang Buddha, dan rambut pun harus botak karena kalau rambut dipiara nanti butuh kepada brisk ataupun minyak rambut, karena kalau tidak pakai minyak rambut dan tidak dikeramas nanti ada kutunya, maka harus botak juga, dan pakaiannya seperti pakaian ihram. Kemudian duduk di tempat tersembunyi, tapa brata. Ini bukan zuhud yang diinginkan di dalam Islam. Karena Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Maka orang-orang yang zahid seperti Nabi kita. Apakah Nabi tidak makan? Makan. Dan apakah Nabi tidak makan daging? Makan daging. Banyak di dalam hadis dia makan daging dan menyembelih di hari Id dari kabshain, amlahain, dan banyak di dalam hadis dia diberi potongan dari daging dan sebagainya. Maka apakah makna zuhud orang-orang vegetarian? Apa makna vegetarian? Orang-orang yang menjauhi makan daging. Apakah dia zuhud? Tidak. Maka jangan salah kaprah, makna az-zuhud adalah tidak ada robbah kepada dunia 100%, namun tetap membawa dunia ini dari perkara yang urgen. Maka oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri mentafsirkan makna zuhud, az-zuhdu fid dunya qasrul
amal. Maka orang yang hidup zuhud di dunia itu qasrul amal. Cita-cita dan harapannya kepada dunia ini tidak tinggi. Maka aku harus di dunia ini mencapai gelar profesor. Maka harus sekolah demikian tahun. Dan kalau menjabat pangkat harus sampai jenderal bintang 4. Kalau jenderal bintang 7 jadi puyer obat sakit kepala. Maka harapan dia kepada dunia itu qasrul amal. Apa yang ada kita makan, ya itulah kita makan. Apa yang ada kita minum, itulah kita minum. Tapi ada orang zahid, katanya qasrul amal. Istrinya 4. Nah itu nggak nyambung juga, itu tetap zuhud. Tapi zuhud istrinya 4. Ya tidak apa-apa, tidak ada urusannya seperti Nabi. Zahid istrinya 9. Alhasil dulu Nabi orang yang zuhud. Dan definisi zuhud kami luruskan dari definisi zuhud orang-orang selain Islam. Dan juga mungkin dari kaum muslimin yang dipikirnya makna zuhud adalah tidak membeli motor, tidak membeli mobil. Jadi kalau pergi ke pasar jalan saja. Dan tidak boleh mempunyai sendal lebih dari 2. Apa yang dia pakai sendal jepit. Masuk WC ya sendal jepit itu. Pergi ke masjid ya sendal jepit itu. Sampai ada lubangan di jempolnya. Lebih tertekan. Ada lambang seperti Bigfoot. Maka bukan itu makna zuhud. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maka lihat bagaimana mizan zuhudnya Nabi. Telah datang hadis dari zuhudnya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Yang mana dari Abdullah bin Mas'ud, ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hasirin fa athara fi jambihi falamma istaiqadha ja'altu amsahu janbahu. Faqultu ya Rasulullah ala adantana hatta nafsu tolaka alal hasir. Berkata Abdullah bin Mas'ud di saat duduk bersama Nabi Muhammad bahwa Nabi irtaja'a. Apa makna irtaja'a? Irtaja'a adalah berbaring. Namun berbaring pada lambung kiri atau lambung kanan. Berarti makna irtaja'a seperti ini. Berarti punggungnya atau lambungnya di tanah. Dan di sini disebutkan ala hasir. Dan hasir maknanya adalah alas. Namun di zaman dulu apakah alasnya seperti karpet Turki yang empuk? Tidak. Dari hasir bahkan mungkin dari pelepah kurma yang dianyam dan sebagainya, keras. Maka Nabi bertelekan padanya. Maka di saat dia bangun ada kaligrafi di pinggang Nabi. Karena apa? Karena kerasnya tempat dia bertelekan dari pelepah kurma dan sebagainya. Maka berkata Ibnu Mas'ud di saat bangun, dia merapihkan punggung Nabi dari bekas relief, ada yang dalam, ada yang keluar dan sebagainya. Maka diusap-usap oleh Ibnu Mas'ud dan berkata, kenapa tidak minta izin di saat kamu ingin berbaring ya Rasulullah, sehingga aku gantikan dengan yang empuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lihat definisi zuhud. Mali wali dunya, ma'ana wa dunya inama misli, wa masalu dunya karakibin dhalla tahta syajarah sumaraha wa tarakaha. Maka di sini kata Nabi, tidaklah aku ini dengan dunia itu kecuali hanya beberapa saja. Ma'ana wa dunya inama misli wa mathalu dunya, kecuali permisalanku dengan permisalan dunia yang semua orang
mencita-citakan dan tulul amal, mengharap cita-cita yang tinggi di dunia, dan ini maksudnya yang buruk sampai meninggalkan ibadah, adalah aku hidup di dunia ini karakibin dhalla tahta syajarah, seperti orang yang safar, namun safar di zaman dulu, menunggang unta, menunggang keledai, menunggang bahkan kuda. Maka kepanasan, aku berteduh di bawah pohon. Kemudian apa? Tsumma wa taraka. Kemudian setelah capeknya hilang, maka ditinggalkanlah pohon tempat berteduh tadi. Maka ini permisalan aku dengan dunia ini. Maka lihat, az-zuhud seperti ini. Seperti karakib, maknanya seorang yang musafir, kepanasan dan haus, butuh minum.